Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada? Saya Billy Pranata kembali menemani Anda dalam program Dialog Khusus. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir. Seperti kita ketahui bahwasanya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program-program prioritas yang biasanya dilaksanakan kepala daerah dalam menunjang ataupun mendukung pencapaian peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat. Nah, kita pengen tahu seperti apa sih program-program strategis dan unggulan yang dimiliki oleh Pemkab Rokan Hilir dalam menciptakan atau menunjang visi misi Bupati Rokan Hilir menuju Rokan Hilir maju, religius dan berbudaya. Sudah hadir bersama kami Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Rokan Hilir, Bapak Asnar SP MSI. Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Kadis nih sudah berbagi waktu bersama kami untuk berbincang-bincang barangkali mengenai program-program apa saja sih di Dinas PUTR dalam membangun infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai geografis yang barangkali cukup unik di Provinsi Riau begitu Pak Kadis. Nah Pak Kadis, sebelum kita berbicara mengenai program-program unggulan ataupun program strategis dan prioritas di PUTR, barangkali masyarakat yang menonton kita pada kesempatan kali ini ingin tahu seperti apa sih sebenarnya kondisi infrastruktur Rokan Hilir saat ini Pak Kadis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan Billy yang telah datang kantor kami. Baik, saya sampaikan ini kondisi infrastruktur jalan yang ada di Dinas PU di Kabupaten Rokan Hilir ini, alhamdulillah sampai sekarang sudah cukup baik ya, karena kita dari Dinas PUTR ini udah tahun ketiga Pak Bupati ini. Dulu yang jalannya tidak sampai ke Ulak Kemahang, alhamdulillah sekarang udah sampai. Udah 140 tahun, ya kan? Tidak tersentuh mau kendaraan roda 4, alhamdulillah sekarang udah sampai. Sama dengan di daerah Panipahan. Panipahan ini target Pak Bupati ini harus sampai kendaraan roda 4 sampai ke sana. Tapi karena tahun 2022 itu karena kondisi cuacanya hujan terus menerus, makanya kegiatan itu tidak tuntas. Baik. Hampir sekitar 60%. Tapi rencana untuk tahun 2025 nanti Bupati menyampaikan sama kami bahwa itu harus tuntaskan. Itulah yang disampaikan beliau sesuai visi dan misi beliau, karena beliau dalam visi itu supaya kendaraan ini sampai ke daerah tertinggal. Kendaraan roda 4 ini. Demikian Pak Billy. Baik, kalau boleh tahu apa saja sih Pak program-program yang barangkali sudah dilaksanakan oleh Dinas PUTR dalam tadi sepertinya ingin membuka akses yang seluas-luasnya di Kabupaten Rokan Hilir. Baik, untuk tahun 2024 ini kita memang udah membangun jembatan. Jembatan itu sudah 2, itu Air Hitam sama Sintong tentunya. Air Hitam ini yang tadi saya sampaikan udah 140 tahun biasa naik kendaraan naik pompong, sekarang alhamdulillah sudah bisa masuk kendaraan roda 4. Nah, kemudian untuk Sintong itu juga, Sintong itu sebenarnya itu bisa untuk menghindari kemacetan yang terjadi di Teluk Brombon sebenarnya Pak. Ketika jembatan Sintong ini tentunya beberapa stakeholder nanti ya kan untuk supaya kita sepakat supaya sesuai aturan ada, mungkin barangkali jalan itu bisa dipindahkan sebagian di daerah Sintong untuk ke Duri. Jadi untuk menghindari kemacetan yang di Teluk Brombon, demikian Bang Billy. Artinya saat ini Pemkab Rokan Hilir fokusnya kemana nih Pak? Pembangunannya itu pembukaan akses jalan, jembatan di daerah perkotaan ibu kota kabupaten atau memang secara merata di hampir seluruh kecamatan yang ada? Iya, memang Pak Bupati ini menyampaikan kepada untuk program visi misi memang sampai seluruh kecamatan yang ada di kabupaten. Juga di kota untuk menghindari banjir, ya kan, tambah memoles-moles yang masih kurang, makanya tahun besok untuk Bangko ini, Kecamatan Bangko, izin tahun ini dulu, tahun ini kami sedang bikin master plan, ya master plan tentunya kami mengundang ahli-ahli hidrologi yang dari ITB, dari UNRI, supaya mengkaji. Sebenarnya sudah terlambat karena Dinas PU ini udah berapa tahun gitu kan, kok nggak ada master plan. Oke lah, daripada nak sebagai saya sebagai Kadis PU, saya bikin master plan, minta undang-undang tenaga ahli nanti, minta arahan mana yang diduluankan gitu, supaya penataan
Kota Bagan ini teratur gitu. Kita jangan nggak mau kayak Dumai. Dumai itu makin lama makin banjir. Kita mengharapkan untuk Kota Bagan ini kita mengurangi banjir. Tentunya kita bikin master plan-nya. Dan tahun besok tentunya untuk Bagan CPAP ini sebagai ibu kota kabupaten. Pertama kegiatan kami meningkatkan jalan dari Pelabuhan Baru yang hampir tiap pasang dia banjir, Pak. Kita sudah menyiapkan anggaran sekitar 12 miliar. Terus untuk kota ini, Bagan CPAP ini, tentunya kami akan penataan kota. Salah satu contohnya membuat ya lampu utama Asmaul Husna nanti tentunya mulai dari batas kota sampai ke kota. Mungkin barangkali nanti kami akan membuat untuk kota ini ya kayak yang di pantai Batu Enam itu kan potensi itu objek wisata sebenarnya. Barangkali mungkin kalau coba anggaran kita akan buat di situ namanya Pantai Merdeka Batu Enam, Pantai Wisata Batu Enam. Jadi ada istilahnya ikon dari Kota Bagan CPAP demikian, Bang. Nah, kalau boleh tahu nih, yang menjadi prioritasnya apa nih Pak Kadis? Prioritas dalam artian prioritas pembangunan jalan, prioritas pembangunan jembatan, atau ada infrastruktur lain yang barangkali menjadi mendesak untuk dibangun nih Pak Kadis? Memang prioritas pembangunan oleh Pak Bupati, kita memang ada skala prioritas tahun 2023 kemarin, 9 yang skala prioritas beliau, salah satunya peningkatan jalan. Ya kan, untuk tahun ini aja lah, tahun jalan ini kita ada peningkatan jalan, contohnya di Panipahan. Itu Panipahan itu kota Planta gitu ya, kota kita dianggarkan untuk kegiatan ini. Karena pelabuhan itu udah banyak yang tumbang, tahun ini udah kita anggarkan sekitar 12 miliar. Sekarang proses tender. Jadi mana pelabuhan Planta itu yang umpamanya udah dimakan usia ini kita ganti. Terus ada di Pekaitan ini ada peningkatan jalan yang biasanya terpuruk, tahun ini kita tingkat menjadi aspal. Selanjutnya ada jalan di Anas Makmun yang Bangko, itu udah kita anggarkan juga untuk tahun ini sekitar 10 miliar juga, Bang. Termasuk jalan di daerah Seringinan. Tentu kita tingkatkan karena di jalan Seringinan itu, jalan Tembusa itu udah hampir putus. Gorong-gorongnya. Alhamdulillah tahun ini kita masuk anggaran itu 7 miliar. Demikian, Bang. Baik. Nah, kalau boleh tahu dari beberapa program yang telah disiapkan ataupun yang sudah dijalankan nih Pak Kadis, progres yang terlaksana di lapangan barangkali mungkin bisa disampaikan, Pak Kadis. Memang di dalam untuk tahun ini kita baru proses tender, Bang. Ya, proses tender. Sementara untuk tahun 2003 kemarin alhamdulillah hampir 100%. 2022 itu sekitar ada di jalan Panipan yang saya sampai tadi itu karena faktor cuaca. Tidak mungkin kan dia sampai 100%. Jadi waktu itu sekitar 60% lah pekerjaan itu karena tidak mungkin bawahan karena kita pakai kapal, tidak terkejar, makanya kita putus kontrak itu secara dan tahun 2025 nanti kita sambung lagi, Bang, supaya Sungai Daun Pasir Makapas sampai ke Panipan itu tuntas. Harapan Bupati supaya kendaraan roda 4 itu sampai ke Panipahan. Demikian, Pak. Kalau boleh tahu Pak Kadis, ini di tahun 2024 ini apa kira-kira proyek atau proyek dari Pemkab Rokan Hilir yang barangkali masyarakat perlu tahu dan ini akan menjadi sebuah program yang ditunggu-tunggu masyarakat? Ya, memang untuk tahun 2024 ini itu tadi sebenarnya kita sudah dibantu oleh pemerintah provinsi untuk peningkatan jalan dari Pendamaran ke Teluk Biai. Ini kan sangat ditunggukan oleh masyarakat Kubu tentunya. Biasanya dia keliling sana sekitar hampir 3 jam, sekarang 1 jam nggak sampai ke Bagan. Ini skala prioritas Pak Bupati, ditambah kegiatan kita yang di Pekaitan tadi, Bang. Ya, Pekaitan tadi kita 1 miliar, ditambah mungkin dana daripada pemerintah provinsi. Iya, Bang Billy. Ya. Baik Pak Bupati, dalam hal pelaksanaan program-program tentunya ada kendala, tantangan yang dihadapi oleh Dinas PUTR dalam merealisasikannya, Pak Kadis. Tapi jangan dijawab dulu apa kendala dan tantangannya, Pak Kadis. Kita break dulu. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus.
Halo guys, sekarang Cira TV sudah bisa diakses di mana aja loh. Kamu tinggal download aplikasi Cira TV Streaming di Google Play Store. Caranya mudah banget. Pertama, kamu buka Google Play di smartphone kamu. Kemudian kamu search Cira TV Streaming. Kemudian kamu tekan tombol install. Tunggu hingga instalasi selesai. Selamat menonton. Pokoknya Cira TV 100% Ria, Wak. Baik, kita kembali dalam program dialog khusus bersama Kepala Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Asnar SPMSI, membincangkan tentang program-program strategis dan prioritas infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, kita di segmen ini coba berbincang mengenai apa saja sih kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rokan Hilir dalam merealisasikan program-programnya. Kita tahu bahwasanya Rokan Hilir ini memiliki geografis yang cukup berbeda dengan beberapa daerah di Provinsi Riau, yaitu tanah gambut. Nah, barangkali ini juga menjadi hal-hal yang menjadi tantangan ataupun tantangan dan kendala bagi Dinas PUTR dalam membangun infrastruktur yang ada di Rokan Hilir. Kita tanya sama Pak Kadis, apakah memang benar tantangan-tantangan seperti ini juga ditemukan di lapangan oleh Dinas PUTR dalam pelaksanaan program-programnya? Baik, memang betul Bang Medi. Memang topografi di Kabupaten Rokan Hilir ini memang bergambut. Sebenarnya yang paling cocok pembangunan kita yang ada di daerah pesisir ini kita harus sebenarnya mesti pakai rigid semestinya. Rigid. Cuman karena terbatasan anggaran, kalau rigid harganya hampir 12 M 1 kilo. Ya, sementara kalau aspal mungkin paling 4 sampai 5 M lah. Makanya kita untuk tahun 2025 Pak Bupati merintahkan saya itu kita akan membuat mengerejek. Ya, mengerejek, kita ansur-ansur rigid supaya dia bertahan lama gitu. Contohnya di Kubu. Di Kubu nanti kita Pak Bupati menganggarkan itu tahun 2025 itu kita pembangunan peningkatan jalan yang biasa berlobang-lobang itu kita menjadi rigid. Kalau rigid, alhamdulillah dia akan tahan. Satu, kedua, sama tadi yang di Panipahan tadi. Panipahan tadi juga kita akan meningkatkan jalan, tentunya semenisasi yang kelasnya agak tinggi sedikit, supaya jalan itu, karena di sana itu memang gambut betul. Jangankan untuk kerja, kita jalannya susah Pak. Maka oleh sebab itu, tahun besok Pak Bupati perintah kita supaya jalan Sungai Daun Pasir Lima Kapas ke Panipahan itu tuntas tentunya tahun 2025. Termasuk di jalan Simpang Tugu ke Bagan Batu. Itu terjadi juga ada Bang. Karena di sana itu luar biasa memang mobilnya, apalagi jalan dari Pujut ke Menggala itu udah hampir tuntas. Udah hampir tuntas, tinggal dari Pujut ke Menggala ini lagi, dari Pujut ke Rohul udah tuntas tuh Bang, alhamdulillah tahun ini. Kemudian mungkin jalan di daerah Putri Hijau ke Sekeladi itu memang belum tersentuh oleh Bupati. Tahun besok kita akan membangun itu sekitar 10 miliar ya peningkatan jalannya. Nah, ditambah mungkin barangkali ya sedinginan sampai ke Kiranta Koper atau Sungai Rangau itu juga ditingkatkan, dan alhamdulillah rasanya mudah-mudahan program visi dan misi beliau ini
tahun 2025 itu tuntas Bang. Karena beliau ini ingin semua desa tertinggal tuh dilewati oleh kendaraan roda 4 gitu. Nah, jadi alhamdulillah saya bertahap visi dan misi beliau ini udah mulai sampai itu, tercapai. Demikian Bang. Baik Pak Kadis, ini kan dalam membangun infrastruktur tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwasanya apalagi dengan topografi bahasanya Rokan Hilir yang berbeda tadi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Nah, seperti apa kalau boleh tahu dukungan anggaran dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap proyek-proyek infrastruktur tadi yang direncanakan untuk dilaksanakan nih, ya Pak Kadis? Baik, makasih Bang Beli. Memang untuk dinas perolehan anggaran untuk dinas PUTR ini makin tahun makin kurang gitu Bang. Karena faktor ya penyumbang P3K. Jadi penyumbang P3K ini menyedot anggaran yang luar biasa memang. Oleh Pak Bupati yang paling mudah ngambil dana dari PU gitu. Makanya walaupun anggarannya makin kurang tapi kita tetap optimal. Makanya Pak Bupati ya kan di samping anggaran pemerintah juga ada penganggaran daripada pihak swasta. Contoh di jembatan di Senaboy. Senaboy ini berkat lobby-lobby beliau, kawan-kawan beliau yang ada di Jakarta, khususnya orang Tionghoa itu berkelompok dari 6 orang membuat jembatan dengan biaya sendiri bapak-bapak itu. Baik. Iya, dan dari Sinaboy itu. Sinaboy itu biaya sekitar 26 miliar jembatan itu. Orang-orang yang sukses yang lahir Sinaboy, khususnya Tionghoa, Pak Bupati ini bisa merangkul bapak-bapak ini. Dan alhamdulillah sudah siap, Pak. Satu. Kedua, jalan Bangko Kubu, pos Bangko Kubu, itu 100 miliar. Berkat daripada pendekatan beliau dengan PHR. Alhamdulillah sekarang tuh Pak udah mulus jalan yang dibangun oleh PHR. Makanya Pak Bupati ini di samping anggaran kita udah mulai di PU ya kurang, tapi beliau juga mengadakan pendekatan-pendekatan dengan kawan-kawan beliau, baik itu kawan-kawan yang sukses di Jakarta sama dengan PR. Alhamdulillah berhasil. Kalau nggak salah di PR itu 100 miliar dibantunya pemerintah daerah. Demikian Bang. Peran serta dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah seperti apa? Iya, memang kalau dari perusahaan daerah ini minim Bang. Minim. Ya ada sih, cuman paling dia CSR itulah. Kalau jalan-jalan ini boleh dikata kalau daripada perusahaan-perusahaan yang di kabupaten ini agak kurang lah. Kalau bilang enggak pula, tapi agak kurang lah. Kecuali yang ada teman-teman beliau tadi, teman-teman beliau yang sukses di Jakarta bisa diadakan pendekatan dan alhamdulillah berhasil Pak. Termasuk juga Pulau Halang. Karena Pak di Pulau Halang itu ada orang Cina yang kayak di orang Tionghoa yang kayak dia itu kayak Pak Raja Baut kan membangun dia jalan-jalan setapak di Pulau Halang. Demikian Pak. Artinya ada upaya-upaya lain ya, tidak hanya bergantung terhadap anggaran pemerintah. APBD begitu ya, itu baik, baik. Inilah lebih Pak Bupati. Nah Pak Kadis, ini kan kita tahu bahwasanya di kabupaten itu ada jalan berstatus jalan milik kabupaten, kemudian ada jalan berstatus provinsi dan nasional. Nah, seperti apa perimbangan pembangunan di beberapa status jalan ini? Baik, makasih ya Bang Meli. Jadi memang kita ada jalan yang status nasional. Ini dikerjakan oleh balai. Alhamdulillah berkat pendekatan Bupati juga nih Bang. Jalan coba kita lihat ujung Tanjung sampai ke Bagan coba kayak jalan tol ya, mulus. Rusak sih langsung perbaiki. Tambah lagi jalan yang bersumber anggaran provinsi. Provinsi ini mulai dari Pendamaran, Teluk Puyai itu provinsi Pak. Dan alhamdulillah tiap tahun progres terus. Ditambah dengan jalan Senaboy ke Senipis Dumai. Itu tetap dari Bintang juga ke Senaboy sampai batas Dumai itu provinsi. Dan tetap progres. Dan alhamdulillah dalam Bintang kota Bagan ke Senaboy udah mulai bagus. Dan sekarang sedang pengerjaan dari Senaboy ke batas Dumai. Demikian. Nah, kalau boleh tahu dukungan anggaran khususnya dari provinsi dan nasional seperti apa di Rokan Hilir, Pak? Maksimal atau kita berharap masih ada upaya penambahan seperti itu? Memang kita mengharapkan ya ada penambahan dari baik itu dari balai atau provinsi pusat ataupun dari provinsi. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini itu dukungan dari
balai atau dari pusat itu hampir 60 miliar memang Bang untuk memuluskan jalan daripada simpang ujung Tanjung sampai Bagan. Kemudian dari yang agak kurang sih dari provinsi. Dari provinsi ini dari Pendamaran sampai Teluk Pia itu anggarannya paling sekitar 15 miliar. Maka oleh sebab itu ya harapan pemerintah daerah ya kan supaya ditambah. Memang di jalan Simpang Menggala sampai ke batas Rohul itu ada juga anggaran dari provinsi sekitar 72 miliar. Jadi kalau mengandalkan dari kabupaten sih kita agak kurang Bang, supaya ya visi misi beliau ini ya sesuai yang direncanakan. Demikian Bang. Nah ini kalau boleh tahu nih Pak Kadis, berapa sih sebenarnya anggaran ideal untuk melaksanakan ataupun membangun bahasanya infrastruktur di Rokan Hilir khususnya yang di bawah wewenang dari PUTR sendiri? Memang kalau di dalam RKPD kita itu sebenarnya hampir sekitar 500 miliar Bang. 500 miliar alhamdulillah itu memang bisa tercover semua daerah-daerah terpencil. Cuman kita terbatas anggaran ini. Contohnya tahun ini aja lah. Tahun ini aja kita dapat anggaran 211 miliar sih Bang. Dulu tahun 2022 kita 320 berapa miliar Bang. Tapi karena faktor P3K itu ya cukup signifikan. Ya cukup signifikan diambil untuk gaji. Ya, gimana itu keputusan pusat. Kita dukung demikian. Mau tidak mau harus didukung. Harus gitu, kita ambil dari anggaran kita untuk bayar gajinya. Ya, artinya kita harus mengorbankan program gitu ya Pak. Iya. Baik, kita break lagi nih Pak Kadis, nanti di segmen terakhir barangkali kita pengen tahu apa sih target-target ke depan yang barangkali masyarakat juga pengen tahu dari Rokan Hilir sehingga masyarakat ini tidak sabar untuk agar daerahnya juga ikut terbangun begitu Pak. Barangkali ada hal-hal informasi yang penting yang ingin disampaikan ke masyarakat dan juga harapan-harapan dari Pak Kadis sendiri. Barangkali kan di lapangan kita seringkali menemukan kendala-kendala, ada masyarakat yang tidak mendukung program, seringkali kita menemukan hal, barangkali juga ada harapan dari Pak Kadis itu sendiri. Tapi nanti nih Pak Kadis jawabnya setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus. Halo guys, sekarang Cira TV sudah bisa diakses di mana aja loh. Kamu tinggal download aplikasi Cira TV Streaming di Google Play Store. Caranya mudah banget. Pertama, kamu buka Google Play di smartphone kamu. Kemudian kamu search Cira TV Streaming. Kemudian kamu tekan tombol install. Tunggu hingga instalasi selesai. Selamat menonton. Pokoknya Cira TV 100% real, Wak. Kita sudah sampai di penghujung dialog kita pada kesempatan kali ini bersama Kepala Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir membahas mengenai program-program infrastruktur di tahun 2024 ini dalam mencapai visi misi Kabupaten Rokan Hilir menuju Rohil maju, religius dan berbudaya. Nah Pak Kadis, dalam melaksanakan program-program kan biasanya di lapangan kita menemukan ada masyarakat yang belum siap, ada masyarakat yang takut, ada masyarakat yang khawatir ketika ada pembangunan ini akan berdampak sosial terhadap barangkali tradisi budaya mereka di sana begitu. Nah, hal-hal seperti ini ada nggak harapan dari Pak Kadis kepada masyarakat agar masyarakat juga sepenuhnya mendukung program pemerintah karena tidak mungkin pemerintah mengorbankan masyarakatnya sendiri begitu Pak Kadis. Mungkin bisa disampaikan. Baik, tentunya ke depannya kami punya harapan supaya
pembangunan yang dibangun oleh Dinas PU tentunya penjabaran daripada visi dan misi Pak Bupati. Tentu kami minta dukungan semua pihak, khusus masyarakat, ya kan. Ya, kita istilahnya perlahan. Kalau semuanya dibangun kita kan nggak sanggup. Perlahan dulu, bertahap. Contohnya ya untuk program beliau, ya kan, program beliau untuk sampai ke daerah terpencil, alhamdulillah tahun 2025 ini tuntas rasanya, ya kan. Nah, itu yang kita daerah tersolid kita kan tinggal 2 lah ya, Penipahan sama Ulak Kemahang itu. Alhamdulillah di sana Ulak Kemahang ini tahun ini dah kita masukkan, ya. Dan tahun ini anggaran di Lambang kita masukkan dan dah kita masukkan juga Bang untuk 2024. Satu, kedua untuk harapan kita di kota kita ini tentu harus kita cantikkan, ya. Kota ini kita tentunya bebas dari banjir, kota sebagai ibu kota. Makanya oleh sebab itu ya tahun ini ya, kita ada master plan tadi, kemudian bertahap kita membangunnya, ya kan, kita penataan kota, kita tambah keindahan kota, contohnya Asmaul Husna, ya Bang, supaya kota kita bisa dikunjungi, apalagi kota ini kota tua, tentunya sebagai objek wisata yang seluruh Indonesia mungkin dunia dah tahu di sini. Makanya kota ini harapan saya ke depan tidak ada banjir lagi, Bang. Ya kan, tidak ada banjir lagi sehingga masyarakat itu nyaman, ya kan, di dalam rumahnya. Kemudian dia berusaha supaya untuk meningkatkan ekonominya. Demikian, Bang. Ada target besar yang akan dikejar? Iya, target besar kita tentunya kalau untuk seluruh kecamatan, ya seluruh kecamatan ini supaya tersambung semua, Bang. Ya antar kecamatan ini, kecamatan jalannya begitu ya. Ditambah ada sih memang karena jembatan-jembatan yang kekuatannya cuma 8 ton dinaikkan menjadi 25 ton. Ada yang ambruk, langsung kita perbaiki dengan dana tanggap darurat kita. Jadi kita tetap eksis, tetap standby pada kegiatan-kegiatan yang kepentingan umum itu kita prioritaskan itu, Bang Billy. Ya. Baik. Harapan terhadap tadi tantangan tadi Pak Kadis, bahwasanya anggaran kita masih terbatas ketika kita hanya mengandalkan APBD kabupaten. Harapan kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi apa nih, Pak? Memang untuk tahun ini kita sih memang mengajukan anggaran-anggaran dana DAK, ya kan, dana bagi hasil. Kita juga meminta anggaran impres. Contohnya yang sampai sekarang belum terwujud itu ya, pembuatan turap di depan kantor bupati. Itu pembuatan turap kantor bupati itu sebenarnya presiden datang ke Tanjung Melawan kemarin, itu Pak Bupati sudah nyampaikan, kemarin dicatat, tapi ya, sampai sekarang belum, karena itu kewenangan pusat, Bang. Kita mau bangun pun tak bisa. Kita takutnya pengurusan itu 1 meter setahun. Ini ambruklah kantor kita nanti, maka ketika mudah-mudahan anggota DPR RI kita duduk, tentunya bapak ibu-ibu ini yang duduk DPR itu karena dia punya pokir juga hampir 1 miliar. Harapan kita ansur membenteng daripada turap yang ada di depan kantor bupati itu, Bang. Itu program untuk kota supaya aset kita hampir 600 miliar itu ketika terjadi pengurusannya tumbanglah kantor kita bupati. Mudah-mudahan janganlah, ya kan. Makanya untuk tahun depan harapan kita dari pusat, karena kita ada semua bidang. Saya untuk turap ini ke DPR udah, ke balai BWS udah, ke presiden bupati udah, enggak sampai-sampai. Jadi pusat ini jangan tunggu ambruk dulu. Kita susah, Bang Billy. Kita membangun nggak boleh, itu kewenangan pusat. Baik, akan jadi temuan pula. Temuan. Maka oleh sebab itu, saya kira mudah-mudahan itu beliau bisa. Demikian, Bang. Baik, artinya kita berharap nanti perwakilan-perwakilan Rohil yang ada di Senayan bisa memperjuangkan Kabupaten Rokan Hilir begitu, Pak. Pak Kadis, ini kan dalam masa tahun-tahun politik. Nah, ini kan juga ada kekhawatiran masyarakat apakah roda pemerintahan ini akan tetap stabil ketika terjadi proses pergantian kepala daerah nantinya. Nah, mungkin ada statement yang bisa meyakinkan masyarakat bahwasanya program-program yang sudah ditetapkan yang berjalan saat ini tetap akan dibangun meskipun akan terjadi proses demokrasi di Rokan Hilir khususnya. Jadi di dalam sistem perencanaan suatu daerah, ya kan, ini program untuk tahun ini kita melaksanakan program perencanaan untuk tahun besok, tahun ini
di masa Pak Bupati kita Pak Abris itu mudah-mudahan beliau menang, ya kan. Selanjutnya kita tinggal menjalankan lagi gitu. Ya kan, jadi masyarakat tak usah khawatir, ya kan. Program yang kita kami susun untuk tahun ini, itu tahun 25 itu, apalagi udah ketok palu itu wajib laksanakan. Nah, ya mudah-mudahan Pak Abrizal menang lah rasanya. Jadi tinggal melanjutkan gitu. Tinggal ya? melanjutkan lagi, kan gampang. Baik. Baik. Ya. Cukup Pak Gadis, Cukup, kira-kira Pak Gadis alhamdulillah, apa terima kasih. target-target ke depan yang barangkali masih ada yang ingin masyarakat ketahui begitu? Saya kira Mila memang ke depan ini kita tetap jalan koridor yang ada, tentu menjalankan visi dan misi Pak Bupati ini, ya kan, yang meningkatkan jalan infrastruktur sampai daerah pedesaan. Rasanya ketika masa jabatan beliau tahun pertama ini, mudah-mudahan tercapai target kami, ya kan? Karena terbukti udah tahun kemarin udah nyampe mobil di Ulak Mahang, tinggal tahun depan sampai ke Penipahan. Satu lagi, demikian mungkin Bang. Nah, ini sebagai closing statement. Ya. Pak Kadis, secara pribadi puas atau tidak puas atau cukup puas begitu dengan program yang sudah dijalankan sampai hari ini? Memang sih saya sebagai Pakdi puas memang, walaupun ada kendala di sana sini. Faktor cuaca tadi memang itu memang dari Allah Ta'ala yang namanya. Contohnya saya sebenarnya Penipahan ini udah tuntas sebenarnya Bang. Tapi karena hujan itu tidak berhenti-henti, tidak ada 4 bulan tuh hujan terus. Tapi itu memang dari atas lah. Makanya itu bukan kemampuan kita kan. Mudah-mudahan kita tidak putus asa, ya kan. Tahun depan sudah kita masukkan dan cukup puas sih kami. Karena target-target yang kami target itu tercapai. Kayak jembatan kita 2 siap, ya kan. Yang biasanya jalan pompong, alhamdulillah dah setengah jam nyampe Bang. Biasanya berangkat jam 7 pagi, jam 5 baru nyampe. Sekarang setengah jam udah nyampe. Coba luar biasa. Sama dengan yang di Panipahan ini. Kita biasa nginap, besok kita bisa balik hari. Baik. Demikian Bang. Baik. Terima kasih Pak Kadis sudah berbagi bersama kami di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini informasi-informasi disampaikan Pak Kadis ini juga didengar oleh masyarakat. Masyarakat semakin tahu sehingga tidak berpikir-pikir atau beropini-opini lain begitu ya Pak Kadis, dan paham mengenai kondisi keuangan daerah itu sendiri, termasuk perhatian dari provinsi, perhatian dari pemerintah pusat terhadap Kabupaten Rokan Hilir ini. Nah, kita berharap memang apapun yang menjadi target dan keinginan daripada Pemkab Rokan Hilir bisa tercapai, dan tadi yang paling penting bahwasanya Pak Kadis memastikan meskipun akan terjadi rotasi pemilihan atau pesta demokrasi di tahun ini, dipastikan program-program yang sudah dibuat, direncanakan akan tetap berlanjut sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Begitu Pak Kadis. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita tutup pertemuan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.